Mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang lagi sulit diangkat kesulitannya oleh Allah. Yang lagi nggak punya duit dibanyakin duitnya. Kalau duit kenceng banget. Ibu-ibu sekalian, pernikahan itu sesungguhnya mempunyai keutamaan dan keuntungan yang besar, baik keuntungan dunia maupun akhirat. Yang pertama, orang kalau nikah, yang pertama keuntungannya dia sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah, atau dia sudah menjalankan salah satu sunnah para Rasul dan sunnahnya Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasul katakan arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang menjadi sunnahnya para Rasul. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasul al-haya'u, malu. Semua Rasul punya sifat malu. Yang kedua wat ta'atturu. Semua Rasul suka pakai wangi-wangian. Yang ketiga as-siwaku. Semua Rasul itu suka pakai siwak. Dan yang keempat an-nikahu. Sunnah Rasul, sunnah para Rasul, mereka menikah. Yang kedua, dia juga menjadi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau disebut Rasulullah jawab dong Sallallahu Alaihi atau Allahumma sholli wa sallim barik. Saya ulang nih. Yang kedua, Rasul ini pun adalah salah satu sunnahnya Rasulullah. Gitu. Di antara sunnahnya Rasul nikah. Kata Rasul, an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah saya, siapa yang gak suka dengan sunnah saya maka dia tidak tergolong umat saya. Ini dari hadis ini 2 nih yang diambil paham. Yang pertama, nikah itu adalah sunnahnya Rasul. Yang kedua, orang yang gak demen sunnahnya Rasul, yang gak demen nikah, dia gak akan diakui jadi umatnya Rasulullah SAW. Kalau orang mengikuti Rasul berarti dia cinta pada Rasulullah. Kalau orang mengikuti sunnahnya Rasul bercinta dengan Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah, kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepada aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku besok akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menikah niatnya sunnah Rasul, ngikutin Rasulullah, insya Allah kumpulnya di dalam surga bersama Rasul. Amin ya Rabbal. Kalau gitu, kalau di dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, suami kita suka menyenangkan, suka mengikuti sunnah Rasul. Satu contoh, sholat malam. Ibu-ibu seneng gak kalau suami sholat malam? Senang. Kenapa? Ngikutin sunnah Rasul. Betul gak? Suami kita suka sholat berjamaah, senang gak ibu-ibu? Kenapa? Ngikutin sunnah Rasulullah. Betul? Suami kita suka nyantunin anak-anak yatim, senang gak ibu-ibu? Kenapa? Ngikutin sunnah Rasul. Betul? Suami kita suka nikah lagi, senang gak ibu-ibu? Bukan jadi senang sekarang enggak? Kan itu sunnah Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikah itu bisa mencegah manusia untuk di dalam berbuat zina. Ibu, pengantinnya ini ya? Oh, pengantinnya. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat. Dengerin. Di kalangan orang umum yang kurang agamanya, ini masih ada nih slogan begini. Kalau cuman sekedar makan sate ngapain pakai piara kambing? Repot harus siapin kandang, siapin makan setiap hari. Kalau tuh kambing beranak mesti diurus anaknya. Kalau cuman sekedar ingin makan sate, beli aja di pinggir jalan, makan sekenyangnya, puas tinggal bayar. Paham gak maksudnya?
Tuh bocah paham-paham aja loh. Lagu mak-maknya pada diam, bocah. Emang bocah milenium gitu, saudara. Apa maksudnya? Kalau cuman sekadar seksual, ngapain pakai nikah? Cukup main di Gang Laler. Ibu tahu Gang Laler? Pakai bayar di hotel Kebon Kosong, bayar cuman 150.000. Tahu protes juga kan Ustaz tahu lah, cari informasi. Astagfirullahaladzim, bayar 150.000, kelar, selesai. Ini orang yang model begini dia nggak tahu tentang keindahan menikah dan bahaya zina. Bahkan saya pernah dengar satu artis, kalau saya sebutin ibu-ibu pasti tahu, dia ngomong begini dengan cablaknya, dia ngomong, bagi saya nikah itu cuman sekedar catatan saja. Kalau seandainya kita sama-sama senang, nggak perlu nikah kok. Yang penting kita senang aja. Saya punya teman, kata dia, 7 tahun hidup bersama, punya anak, rukun-rukun saja. Kalau dengan menikah jadi rusak, jadi berantakan, jadi berantem, ngapain mesti nikah? Nggak nikah juga nggak apa-apa. Nauzubillah. Apa artinya? Dia lebih setuju zina dibanding nikah, betul nggak? Nih saya kasih tahu, nih orang nggak paham tentang indahnya keuntungan menikah dan bahaya berzina. Ibu, bu, nih saya kasih tahu nih pengajian kita nih. Zina itu yang sekarang sedang merebak di kalangan anak-anak muda. Nauzubillah misalnya. Zina itu salah satu dosa besar dari 7 dosa besar yang tidak hilang dengan hanya sekedar istighfar. Dia itu dosanya di bawah dosa membunuh 1 tingkat. Membunuh itu dikatakan di dalam Al-Quran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa orang yang berani membunuh orang mukmin 1 orang saja secara sengaja, neraka jahanam tempatnya kembali. Nauzubillah. Zina 1 tingkat di bawah membunuh. Orang berzina kalau dia belum pernah menikah, di dalam hukum Islam nanti, di dalam hukum Islam kalau dia kena hukuman dipecut 100 kali. Dipecut 100 kali pasti mati. Sebab dulu di zaman Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab pernah melakukan hubungan seksual yang terlarang. Dipecut oleh Umar bin Khattab 100 kali, belum sampai 100 mati. Kata Umar, tegakkan sampai 100. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah gimana? Kalau sudah menikah, pernah menikah, melakukan zina, maka hukumannya dirajam. Apa tuh rajam, Pak Ustadz? Rajam itu badannya dikubur setengah, kemudian palanya nongol, setiap orang yang lewat ditipukin sampai mati, percis kayak anjing yang tidak ada harganya. Sampai mati. Terus kalau seandainya dulu pernah berzina Pak Ustadz, kemudian dia belum pernah dilakukan itu, gimana? Kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mengampuni dosanya, insya Allah diselamat di alam akhirat. Tapi kalau Allah tidak menerima ampunannya, tidak menerima taubatnya, dahsyatnya siksaannya lebih dahsyat daripada di dunia. Nauzubillah. Anak hasil zina, kalau dia perempuan, haram untuk dijadikan wali. Bapaknya nggak boleh jadi wali. Oh ini kan bapak biologisnya si untung si Idam kan dia nih. Oh, salah. Walaupun bapak biologisnya, saya ini kan bapak biologisnya Pak Ustadz. Iya, walaupun bapak biologisnya, sekalipun itu bapak biologisnya, kalau dia hasil zina, antara pernikahan dia dengan kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka itu anak-anak ibunya, bapaknya nggak boleh nikahin nanti kalau seandainya si perempuan itu nikah. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau perempuan begitu, kalau laki-laki anak hasil dari zina, makruh jadi imam. Nauzubillah. Itu bahayanya tuh zina tuh. Makanya jauhin dari perzinahan, betul nggak?
Ini anak-anak muda nih. Udah nikah bang? Oh 3 anak. Kira bininya 3. Oh, anak ketiga. Makanya Rasul katakan ya ma'syarus sabab. Anak muda semua. Ya ma'syarus sabab, man istata'a ilaikumul ba'a falyatazawwaj, kata Rasul. Anak-anak muda, siapa saja yang sudah sanggup di dalam pernikahan, sudah bisa nafkahin anak, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Rasul khawatir fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanul farj, karena nikah itu bisa menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Faman lam yastati, kalau seandainya dia belum bisa juga untuk nikah karena nggak ada uang untuk nikah, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Rasul katakan jangan sekali-kali kalau seandainya kita nggak mampu nikah, hendaknya berpuasa. Kenapa? Karena perzinahan itu begitu dahsyat dosanya. Makanya ibu kasih tahu kepada anak ibu yang laki-laki. Nah, kalau kamu dengan permisalan, saya sedang bahas permisalan, saya katakan, nah, kalau kamu beli botol air mineral, kalau kamu beli air mineral botolan, jangan kamu pernah terima kalau segelnya sudah terbuka. Kenapa? Karena kalau sudah segelnya terbuka, berarti itu air sudah tidak terjaga. Betul? Katakan kepada anak-anak perempuan ibu, nah, kalau kamu punya botol air minum, kalau kamu punya air minum botolan, jangan pernah dibuka segelnya kepada laki-laki siapapun yang belum membeli kamu, yang belum membelinya. Kenapa? Karena kalau seandainya segel itu sudah dibuka dan belum dibayar, belum dibeli, ini air sudah tidak ada harganya. Paham? Jangan pernah memberikan kehormatan kepada laki-laki siapapun kalau belum kita dipinang oleh dia. Kenapa? Karena perempuan yang sudah dibuka segelnya tanpa pernikahan, itu perempuan sudah tidak ada harganya di hadapan orang yang terhormat. Saudara. Bu, kok jadi melototin saya sih? Ibu tersinggung? Enggak kan? Melototin saya cuma ceramah di luar, di sini melototin. Yang ketiga, orang kalau menikah itu dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan, faqad istakmala nisfadina, maka dia sungguh telah menyempurnakan separuh agamanya. Istri kita itu, ibu adalah separuh agama suami ibu. Makanya seorang suami berkata, Dek, janganlah kau pergi dariku jauh-jauh, agak lama, jangan. Kenapa? Karena kau adalah separuh agamaku. Kalau kau jauh dariku dan lama perginya, maka separuh agamaku telah hilang dariku. Aku khawatir kalau kau separuh agamaku hilang, nanti separuh yang lain akan menghampiriku. Paham tak maksudnya? Apaan? Kalau lama-lama ibu pergi, ntar perempuan lain yang datang. Paham? Ustadz, sekarang saya mau nikah, tapi saya kurang duitnya, uang saya kurang, belum kerja tetap, gaji saya kecil, rumah masih ngontrak, terus gimana Pak Ustadz? Kalau seandainya saya nikah, ntar saya kekurangan, anak saya kekurangan, istri saya kekurangan, terus saya tinggal di mana sama si ngontrak? Kalau ada yang begini modelnya, datang ke ibu, Bu, saya mau nikahin anak ibu, tapi saya kurang, duitnya saya kurang, saya masih ngontrak, kerjaan saya belum tetap, kemudian saya masih begini-begini, tapi masih punya pekerjaan, masih nikah. Kenapa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ankil ayyama min ibadikum wassalihin fa iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kata Rasulullah SAW, nikahin tuh anak-anak yang sudah memang pantas duduk nikah. Kenapa? Kalau seandainya mereka fakir, mereka miskin, Allah akan kayakan mereka. Jangan pernah khawatir kalau memang dia belum nikah, dalam keadaan menikah, dalam keadaan sebelum nikah kayaknya susah, tapi nanti menikah Allah gampangin. Ini sekarang saya kasih contoh nih. Saya mau nanya, ibu-ibu jawab yang kenceng. Ada anak
bujangan punya gaji 5 juta. Terus sama orang tuanya diperintahkan, nak, nanti kamu setiap hari ngasih orang tuamu 100.000 ya. Untuk apa? Untuk kasih belanja ayah dan ibumu 100.000 setiap hari. Terus nih listrik, air, wifi kau bayar. Kemudian anak-anakmu yang 4 kau bayarin sekolahnya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira tuh anak mampu apa enggak? Mampu apa enggak? Punya gaji 5 juta setiap hari, bapak emaknya minta 100.000, listrik, air suruh bayarin. Sekolah suruh bayarin, mampu gak apa enggak? Gak mampu, mencret tuh anak. Dia bilang, mana bu, cukup duit saya. Kalau masih sendiri nggak mampu, tapi coba suruh nikah. Ada orang yang gajinya cuma 5 juta, anaknya 4, bininya nggak kerja. Yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD, yang satu PAUD, yang satu digendong, yang satu lagi di perut emaknya. Goyang banget. Cukup, insya Allah. Kurang mah wajar, betul gak? Tapi indah, nikmat. Kalau dalam keadaan hari Sabtu begini, gampang. Bawa duit 20.000, anak 2 di belakang, 1 di depan, bininya nangkring di belakang. Satu motor ada 5 orang, naik jalan ke Masjid Akbar Kemayoran, modal 20.000. Muter-muter, capek, beli es kelapa 4 biji 20.000. Itu indahnya kayak healing ke puncak, saudara-saudara. Betulan itu, asal hati senang, indahnya luar biasa. Betul gak? Begitulah nikmatnya pernikahan. Yang keempat, orang kalau menikah akan berpotensi mempunyai anak yang soleh. Siapa namanya? Dek, kamu? Lira pengen punya anak nanti. Pengen anak yang soleh? Pengen anak yang soleha? Berapa anaknya kira-kira? Jangan dikit, 11. Ustadz, orang dulu ibu, orang dulu nggak pernah takut punya anak, betul nggak? Nggak pernah, baru 1, tar aja deh KB 5 tahun lagi punya anak, nggak pernah takut itu. Kenapa? Anak-anak orang tua dulu hidupnya berkah. Anaknya nggak banyak-banyak, 11. Masya Allah, 11. Udah begitu tuanya, anak-anaknya pada baik sama orang tuanya. Di ngajiin di madrasah, dimasukin ke pesantren, dimangajiin, masuk pengajian, orang tuanya biar katanya bajunya nggak bagus-bagus, tapi yang penting anak-anak kepada sekolah, betul? Biar katanya anak-anak, biar katanya emaknya bajunya nggak rapi-rapi, yang penting anaknya bisa pada ngaji. Itu yang dipikirin, bukan sekedar model-model emaknya cakep, anaknya belepotan. Bukan begitu. Kenapa? Karena anak orang tua itu sekarang sedang mendidik anaknya, sedang menanam buat anaknya, betul? Nanti anak kita akan melihat kita bagaimana perlakuan kita. Siapa yang suka menampar, mengatain, kata-katain, dibiarin, dicuekin, besok kita nanti orang tua akan cuekin orang anak kita, saudara-saudara. Ini orang-orang tua kita dulu orang-orang baik, di ngajiin, akhirnya tuh anak jadi orang besar. Pas begitu lebaran, malam takbiran orang Betawi dulu, malam takbiran tuh 1 hari sebelum lebaran anaknya pada datang, betul nggak? Pagi-pagi datang, kenapa? Maknya perlu beli ketupat. Datang deh tuh yang pertama, anak pertama, Assalamualaikum beh, Waalaikumsalam. Mak mana? Mak lu lagi pasar, lagi cari bebek, begitu. Buat anak mah cucunya. Ya Allah, kita pagi-pagi datang kira ketemu emak. Nih deh beh, titip duit. Apaan tuh? Lu taruh di depan. Berapa itu? 2 juta. Alhamdulillah. Anak pertama, anak kedua datang ngasih 2 juta, anak ketiga datang ngasih 2 juta, anak ke-11 datang ngasih 2 juta semua. Ada berapa, Bu? 22 juta. Masya Allah. Datang tuh nenek-nenek rendeng-rendeng. Sama anak muda sedikit yang dipakai, yang dia dibawa sama dia, bawa ketupat, bawa segala macam. Bini lakinya bilang, tuh tadi anak lo datang tuh. Apain anak gue? Itu anak lo tadi datang tuh pada nyari ngasih duit buat lo. Masya Allah. Hitung-hitung saudara sekalian, dapat 22 juta. Nangis tuh nenek-nenek. Kata kakek bapaknya, kalau kenapa nangis, dikasih duit nangis. Ya Allah bang, anak kita ngasih duit 2 juta, 11 orangnya 22 juta, gue nyesel bang. Kenapa nyesel? Coba anakku 24 dulu, 48 juta, soek loh, 24. Inilah nikmatnya nikah. Dan kalau nanti nikah,
punya anak, mudah-mudahan anaknya panjang umur, amin. Solehah, amin. Tapi kalau anaknya nggak panjang umur, meninggal dunia di masih kecil, nanti tuh anak akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Nanti ibu-ibu yang punya anaknya dulu pernah meninggal di waktu masih kecil, itu kata Rasulullah SAW, anak yang meninggal di waktu masih kecil, nanti tuh anak akan berada di pintu surga, nggak mau masuk, disuruh masuk gak mau masuk. Kenapa? Dia lagi cari bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya sudah ketemu, dipegang tangannya, tidak dilepas kecuali diseret bapak dan ibunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya anak yang solehah, anak yang suka ngaji, anak yang suka belajar agama, ketika nanti mati, bapak dan ibunya akan diberikan syafaat oleh anak-anaknya. Begitulah nikmatnya punya anak yang soleh dan soleh. Ibu-ibu sekalian, 3 menit lagi saya mau bicara. Ini sudah waktu setengah 6. Saya mau kasih bekal buat Dek Lira, Mbak Lira atau Dek Lira. Perempuan itu jadi wanita yang bahagia itu adalah ketika suaminya tetap mencintai Mbak Lira dan tidak pernah akan pudar kecuali kematian yang memisahkan kalian berdua. Laki-laki, wanita akan bahagia ketika dalam hidupnya laki-laki atau suami Anda hanya mencintai 3 wanita dalam hidupnya, 3 perempuan dalam hidupnya. Siapa dia? Ibunya, istrinya, dan anak perempuannya. Kalau itu yang terjadi pada Delira, maka kebahagiaan akan kalian dapatkan. Dan berdoalah untuk suami, agar suami Anda itu betul-betul menjadi suami yang baik, wanita yang menjadi suami yang soleh. Kenapa saya katakan itu? Karena waktu pacaran biasanya baiknya nggak ketulungan, tapi sudah menikah akan ketahuan aslinya. Bu, ibu, laki-laki kalau dia paham agama, dia ngerti tentang bagaimana mengatur rumah tangga, maka itu suami akan menjadi imam dan akan menjadi suami yang diidam-idamkan oleh para wanita. Tapi kalau laki-laki nggak paham agama dan tidak bisa memanage rumah tangga, maka itu laki-laki akan menjadi laki-laki yang paling jahat, paling sadis, yang pernah dipertemukan oleh, yang pernah dia ketemu dengan laki-laki, dia pernah ketemu dengan laki-laki lain kecuali suami sendiri. Suami, kalau dia laki-laki yang tidak paham agama dan tidak bisa memanage rumah tangga, dia akan menjadi laki-laki yang sadis. Gimana sadis? Dipukulin, dikasih duit kagak, dijima iya, dipakai iya, dikasih duit kagak, dikata-katain iya, dipukulin iya. Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Jangan bilang banyak, ada. Saya lihat ada anak kecil sama bapak sendiri dipukulin, anak usia 2 tahun dipukulin sampai berdarah-darah. Bininya disiram pakai air panas, dipukulin, badannya dipukulin. Saudara, haram laki-laki memukul perempuan, wanita haram dipukul, mukanya, badannya haram dipukul. Dengan izin Allah, saya 17 tahun menikah, tidak pernah tangan saya menampar bini saya. Kenapa? Karena saya tahu perempuan itu memang tidak boleh diperlakukan seperti itu. Kata Habib Abdullah bin Haddad, beliau katakan, suami itu yang sempurna adalah suami yang memaafkan istrinya ketika hak suami dikurangi oleh dia. Tapi dia tidak akan pernah memaafkan istrinya kalau istrinya itu melanggar haknya Allah. Datang nggak bikinin kopi, dimaafin. Mau melakukan hubungan, dia menolak, dimaafin. Tapi kalau dia nggak sholat, marahnya luar biasa. Itu laki yang bagus.
Tapi sebaliknya kata Habibullah Haddad, suami yang kurang adalah ketika suami memaafkan istri kalau dia melanggar hak Allah, tapi dia akan marah kalau seandainya dia melanggar hak suaminya. Nah, makanya berdoalah kepada Allah agar suami Anda menjadi imam yang soleh sampai hari kematiannya dalam keadaan cinta kepada anak dan istrinya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan pernikahannya nanti menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Ini almarhumah ini. Udah baca Fatihah belum tadi? Udah. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma bihaqqil Fatihah bihaqqi sabil mathani istajib du'ana ya Allah, iftarna bil khair wa khtim lana bil khair waj'al kull khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari ini kami bermohon padamu ya Allah, jadikan Lira Safira dan Dwi Antara Abadi nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pernikahannya pernikahan yang kau ridhoi ya Allah, yang akan menikah pada waktu dekat ini ya Allah, berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah kepada keluarga besarnya. Berikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia akhirat. Apa yang dihajatkan engkau ijabah ya Allah. Ya Rabbana ya mujibas sailin, ya Allah, kami yang hadir kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kami yang hadir ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang hadir berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa guru-guru kami yang telah meninggal dunia. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung pulang ya karena sudah jam 5:30, siap-siap untuk sholat maghrib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkusan Mia bungkusan Mia dengan kelihatan. Berantai.